Assalamualaikum para siswa kelas 12 IPA 1 sampai dengan IPA 3. Selamat berjumpa kembali untuk pembelajaran PJJ. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang permutasi. Nah, selama pembelajaran kalian boleh santai menyaksikan video ini. Apabila kalian berkumpul, jaga jarak dan jangan lupa menggunakan masker. Apa itu permutasi? Bapak akan uraikan atau Bapak paparkan sebagai berikut. Ya. Nah, untuk memulai permutasi, kita mulai dari pengantar faktorial. Banyak cara untuk membentuk susunan yang berurutan dari n objek. Ini pengertian secara matematis. Contohnya 3 faktorial artinya 1, 2, 3 atau 3, 2, 1 hasilnya 6 ya. 4 faktorial itu artinya 1, 2, 3, 4 atau 4, 3, 2, 1 sampai sama dengan 24. Berikut ini adalah faktorial 0 sampai dengan 10. Silakan kalian lihat. Demikian siswa, faktorial dari 0 sampai dengan 10. Untuk faktorial 0, ini sangat istimewa, hasilnya adalah 1. Sesuai dengan pengertian, faktorial adalah banyaknya cara untuk membentuk susunan yang berurutan dari n objek. Jadi jangan bayangkan faktorial itu berkalian. Oke siswa, kita lanjutkan slide video berikutnya. Iya siswa, kita lanjutkan materi kita. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengantar faktorial. Nah, untuk permutasi, apa itu permutasi? Permutasi yang dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Jadi ini adalah permutasi. Yang sangat diperhatikan adalah urutannya. Notasi dari permutasi adalah P. Jika K objek dibentuk dari N objek, maka banyak susunan yang dapat dibentuk disebut dengan N permutasi yang notasinya ditulis NPK. Jadi penulisannya seperti ini. Tapi ada juga yang menuliskan lain. NPK itu sama dengan N faktorial N dikurang K faktorial. Jika ada yang menulis seperti ini, boleh. Atau seperti ini juga, boleh. Atau yang seperti ini, boleh. Yang penting ada simbol P, harus ada. Contoh, hitunglah 5P2. Maka cara penyelesaiannya 5P2 sama dengan 5 faktorial 5 dikurangi 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial Artinya 5 faktorial 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 dikali 1
dibagi dengan 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Lalu kita boleh melakukan penghilangan angka 321. Ya, ini juga kita hilangkan. Maka kita memperoleh nilainya 20. Jenis-jenis permutasi yang akan kita pelajari. Pertama, 1. Permutasi dari unsur yang berbeda. 2. Permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Dan yang ketiga, permutasi siklis atau melingkar. Nah, itu siswa pengantar permutasi dari saya. Untuk selanjutnya, mari kita lihat video berikutnya. Iya siswa semuanya, Bapak mulai dari yang pertama dulu, yakni permutasi dari unsur yang berbeda. Jadi dalam permutasi ini kita susun dari unsur yang berbeda. Nah, Bapak tampilkan kasus pertama. Misalkan dari 3 angka 1, 2, dan 3 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari atas 3 angka dengan bilangan-bilangan itu tidak boleh mempunyai angka yang sama. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Susunan yang dapat terbentuk antara lain satu, dua, tiga, 132, 213, 231, 312, dan 321. Dengan aturan akan kita dapatkan P33, kebetulan Bapak nulisnya seperti ini, sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurang 3 faktorial, sama dengan 3 faktorial dibagi 0 faktorial, sama dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 sama dengan 6. Demikian siswa, ini untuk kasus yang pertama. Nanti akan Bapak berikan contoh berikutnya. Ya para siswa semuanya, mari saya lanjutkan tentang permutasi dengan unsur yang berbeda. Kasus 2, misalkan dari 3 angka 1, 2, dan 3 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari atas 2 angka dengan bilangan-bilangan yang tidak boleh sama atau tidak boleh mempunyai angka yang sama. Bagaimana penyelesaiannya? Maka susunan yang dapat terjadi atau terbentuk antara lain 12, 13, 21, 31, 32, dan 23. Nah, kalau dengan menggunakan aturan, kita akan dapatkan ini adalah permutasi P32 dengan P 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial, hasilnya 6. Demikian siswa untuk kasus yang kedua. Siswa sekalian atau siswa semuanya, permutasi yang masih dibicarakan adalah permutasi dengan unsur yang berbeda. Akan saya tampilkan dengan kasus yang ketiga. Berapakah banyak susunan dari 4 huruf A, B, C, dan D? Bagaimana teknik penyelesaiannya? Kemungkinan pertama, huruf pertama dalam susunan itu dapat dipilih dengan 4 cara.
yakni A atau B atau C atau D. Huruf kedua dapat dipilih dengan 3 cara. Misalnya kalau huruf pertama dipilih C, maka huruf kedua adalah A, B, atau D. Huruf ketiga dapat dipilih dengan 2 cara. Misalnya kalau huruf pertama dipilih C dan huruf kedua A, maka huruf ketiga yang dapat dipilih adalah B atau D. Untuk yang keempat dapat dipilih dengan 1 cara. Misalnya kalau huruf pertama C, huruf kedua A, dan huruf yang ketiga adalah B, maka huruf yang keempat adalah tinggal 1 pilihan, yakni D. Dengan menggunakan kaidah perkalian atau aturan perkalian, akan kita dapatkan banyaknya susunan. Yang mungkin terjadi adalah 4, 3, 2, 1. Hasilnya 24. Dengan menggunakan diagram pohon, maka kita akan lihat bagaimana kasus 3 ini dapat kita kaji lebih jauh. Oke siswa, mari kita saksikan diagram pohonnya. Nah siswa semuanya, inilah diagram pohon dari 4 unsur A, B, C, dan D. Kalian dapat lihat video berikut atau tayangan berikut ini. Huruf pertama itu apa saja, huruf kedua itu apa saja, huruf ketiga itu apa saja, dan huruf yang keempat itu apa saja. Silahkan kalian simak videonya. Nah, lihat susunannya. Huruf pertama itu ada 4, yaitu A, B, C, D. Ya, huruf pertama ada A, B, C, D. Sekarang kita lihat huruf yang kedua. Nah, kalau huruf pertama A, kemungkinan huruf kedua adalah B, C, D. Kalau huruf pertama B, maka kemungkinan yang kedua adalah A, C, D. Jika huruf pertama C, maka huruf yang kedua adalah A, B, D. Sementara kalau huruf pertama D, maka kemungkinan huruf yang kedua adalah A, B, dan C. Lalu bagaimana untuk huruf yang ketiga? Kita lihat di sini huruf pertama A, huruf kedua B, maka huruf ketiganya bisa B dengan D atau C dengan D. Ini juga kemungkinannya bisa B dengan D. Nah, kalau ini jelas jawabannya adalah B dengan C. Oke. Yang ini juga sudah bisa kita prediksikan. Nah, ini adalah bisa C, bisa D. Dan ini juga berikutnya bisa A, bisa D. Ini juga bisa A, bisa B, C maksud saya. Ini bisa B, ini bisa D. Ini bisa A, ini bisa D. Nah,
Dan seterusnya dapat kalian lihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari huruf yang ketiga. Ya. Nah, tinggal huruf yang keempat. Ini bisa akhirnya D. Ini bisa C. Ya. Silakan kalian lihat tayangan videonya. Ya. Oke. Ya. Aduh, ada yang lewat. Ya, nggak apa-apa ini. Oke. Terus ini kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari susunan 4 angka A, B, C, dan D. Nah, apa saja susunannya? Kita lihat. Nah, susunan 4 huruf yang terjadi adalah ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, dan seterusnya. Kalian bisa tonton videonya. Nah, jumlahnya ada 24. Bagaimana kalau kita menggunakan aturan? Dengan aturan permutasi, ini dapat ditulis P4,4, yaitu 4 faktorial dalam kurung 4 dikurangi 4 faktorial. Maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 24. Demikian siswa, pengantar permutasi dari Bapak. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi ini walaupun kalian harus belajar secara PJJ. Hari ini Bapak tidak memberikan tugas, tapi jangan lupa kalian harus mengisi absen. Atas kekurangannya Bapak mohon maaf. Maka pada pertemuan ini Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.